Ya, teman-teman, kita kembali lagi untuk updatean emiten punya teman-teman ya. Sekarang di tanggal 20 ya. Berarti updatean masih untuk tanggal 17. Baik, teman-teman, sebelumnya apabila teman-teman mau dibahas untuk updatean sahamnya, lebih baik teman-teman nanti periksa dulu ya, siapa tahu emiten teman-teman sudah dibahas ya dari mulai tanggal sini teman nih. Dari mulai IHSG ini ya. Ini kan untuk tanggal 17 nih malamnya ya. Ada satu 2 3 4 5. Nah, silakan teman-teman diperiksa dulu siapa tahu. Nah, ini hati-hati yang ini teman-teman ya, putar aja langsung di menit ke 34 karena menit 31 sampai 33-nya kurang baik, suaranya tidak ada malahan. Nah, yang ini maaf suaranya itu gerebek-gerebek teman-teman ya, tidak jelas cuman ya mohon maaf banget ya. Mungkin habis ini lumayan lah teman-teman, suaranya sudah mulai lumayan. Dan ini sudah mulai ada pergantian peralatan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik seterusnya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan support ya, baik nge-like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman yang memberikan, channel ini tidak ada manfaatnya teman-teman. Saya ingin memberikan suatu manfaat kepada teman-teman yang lain. Kepada teman-teman yang telah mensupport dalam bentuk doa, terima kasih. Berkat doa teman-teman, saya dalam keadaan sehat walafiat sampai detik ini. Dan kepada teman-teman yang telah support untuk Super Tank, terima kasih teman-teman ya, Super Tank teman-teman. Saya terima dan mudah-mudahan digantikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik teman-teman, saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga teman-teman, serta keberkahan senantiasa disurahkan kepada teman-teman semua. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas ada beberapa emiten Mister PP teman-teman ya. Ini dari teman kita, tolong katanya saham Mister PP dan ada beberapa, ada BRPT, ada brand ya, ada cuan yang ditanyakan. Maka kita akan sekalian aja bahasnya teman-teman untuk saham Mister PP ya. Karena ini sekaligus bandarnya, fundamentalnya juga tahu sendirilah teman-teman ya, namanya ada ketokohan, disitulah ada bandar teman-teman ya. Kita lihat situasinya untuk saat ini. Baik, ada beberapa juga emiten yang sudah masuk teman-teman ya, mungkin tidak dibahas secara komentar, nanti mungkin besoklah teman-teman pagi hari ya, mudah-mudahan saya bisa membahas komentarnya. Dan ada beberapa juga emiten yang sudah saya kasih tanda love, berarti teman-teman yang sudah dikasih tanda love, berarti kemudian sudah masuk watchlist ini ya. Baik, kita mulai dari PTRO teman-teman ya. PTRO, kita lihat PTRO seperti apa sekarang untuk lukisan market maker-nya. Kita lihat PTRO. Ya, udah keluar PTRO. Target PTRO saya itu di sini teman-teman untuk penurunannya ya. Di sini nih. Sorry di angka seribuan lah teman-teman untuk kurang dari 1000 ya di sini ya. 1200 lah teman-teman target saya itu untuk penurunannya. Sementara ini secara MA masih posisi ke bawah, kemarin tanggal 8 sudah ketemu dengan baik ya untuk PR dia di tanggal 8 dan dia sudah menunjukkan akan tanda-tanda kenaikan. Tapi sementara ini saya pikir si PTR mau ke bawah teman-teman ya, 2436-nya. Soalnya ini terlihat jelas di sini MA10 betul di bawah candle tetap, tapi si MA10-nya masih menuju ke bawah dan si MA20 pun menuju ke bawah yang ini teman-teman ya. Terus MA200 sudah mulai dekat lagi dideketin teman-teman ya. Walaupun dia masih menuju ke atas tapi sudah mulai dideketin. Ini terakhir tanggal 8, mudah-mudahan sih hari Senin ini ada kabar berita negatif enggak teman-teman ya. Mudah-mudahan sih saya pikir sih lebih baik market maker yang besarnya itu teman-teman ya. Menurunkan lagi ya secara besar-besaran seperti terakhir tanggal 8 gitu kan. Mudah-mudahan dijadikan penurunan lagi tapi untuk menebus semua PR-PR dia yang tanggal 8 sampai tanggal 9 gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Ini target kenaikan sudah dibentuk lagi sama di si PTRO ini 2394. Ini tanda-tanda penurunan di angka 1865 karena ada gap ya, karena gap. Terus MA10 masih menuju ke bawah kecuali kalau besok market maker pinginnya di up, biasanya IHSG tanggal 8 dilalui teman-teman. IHSG untuk tanggal 8 nanti dilalui sini nih, area sini. Nah, bisa area sini harus dilalui dulu teman-teman di angka 6513 teman-teman, harus ke 14, 15 atau enggak 20 lah teman-teman ya. Baik teman-teman, jadi seperti itu ya, saya pinginnya si PTRO ini ke bawah. Karena apa? Karena sudah stock split. Ini stock split 1/10 udah kemahalan teman-teman ya. Ini sudah kemahalan. Nah, kemarin sudah mulai dijual di lebih rendah daripada harga stock splitnya, itu sebenarnya masih mahal teman-teman ya. Ya kalau ingin teman-teman tahu harga berapa saat ini ya 3 kali 10 aja. Kalau sekarang di angka 2300,
kali 10 teman-teman ya, berarti sekitar 23 ribuan ya. Itulah harga sesungguhnya sebelum stock split gitu. Makanya saya pikir kalau ke bawahin lagi akan lebih enak lagi. Nanti setelah ke bawah biasanya teman-teman dia langsung di-up kembali kok, bahkan bisa melebihi ke angka 4.200. Besok ke harga paling tingginya teman-teman. Ya teman-teman yang nyangkut di bawah santai aja. Jangan average dulu, santai aja teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau average nanti ajalah ya, MA10 juga di bawah kanan menuju ke masih MA10 di bawah kanan masih menuju ke tengah teman-teman ya, belum bisa ke atas. Untuk isian bandar lokal cenderung diakumulasi terus, jadi penurunan ini ternyata diambil sama bandar lokal. Perhatikan bandar lokal cenderung terus ngambil, ada pembuangan, ngambil lagi, pembuangan, ngambil lagi, pembuangan, ngambil lagi. Nah, ada pembuangan sedikit teman-teman ya. Sudah mulai dibuang lagi sedikit demi sedikit. Ada beberapa hari nih, sekitar 2 harian ya terakhir dia buang. Terus si bandar Poren bagaimana? Mengambil, ngebuang, ngambil, ngebuang, ngebuang juga cuma sedikit. Kita cek untuk tanggal 17. Untuk Poren dulu deh, maaf, ya Poren dulu deh. Ada BK yang ngebuang CC, TP sama HD, tapi YU sudah mulai masuk 1,8 ribu lot. Nah, untuk domestik masih dikuasain teman-teman kita nomor satunya teman-teman ya, ada PD juga sama bagian daripada retail. Cuma di sini ada si AO sama teman yang ngambil sama si LG nih. LG sudah mulai ngambil, cek keluar teman kita ada yang juga keluar teman-teman ya. Jadi di bandarnya walaupun ada bandar tapi bukan satu broker aja. Saya pikir si LG bagus teman sudah mulai masuk dan AO juga sudah mulai masuk teman-teman ya. Kalau secara pungutan sebenarnya lagi dipungut. Jadi si bandar itu lagi mungut posisi ke bawah ya. Tapi sekarang penjualan ya sengaja buat dihajar aja teman-teman. Biasa kadang-kadang dua sisi teman-teman kalau si bandar itu ya. Posisi dia kalau banyak yang nahan pasti dihajar, artinya si bandar langsung jual ke retail dan dia dapat duit cash. Yang kedua dia nahan tapi dimakan sama retail ataupun bandar di luar emitennya. Kadang-kadang seperti itu teman-teman. Jadi kok naik katanya bandar tuh kelihatan merah karena barangnya dimakan teman-teman. Jadi diizinkan untuk naik tapi harus makan barang kita. Maaf barang kita harus makan barang dari seorang bandar teman-teman. Oke. Jadi secara pungutan sudah dipungut terus teman-teman bandar lokal ya. Emang ini si PTRO ini bandar lokal sangat berkuasa teman-teman ya. Emang si Poren juga berkuasa, cuman ini yang ngatur kan ketokohan juga teman-teman ya. Pastilah seorang market maker itu tidak bisa kerja sendirian lah teman-teman ya. Mungkin nanti kalau ada keinginan sementara untuk PTRO bisa ke level 2400, tapi kalau dia tidak mau tembus ya, tidak mau tembus berarti dia mau melanjutkan penurunannya bisa ke level 1800 ataupun di angka 2000-an. Tapi kalau besok tembus teman-teman ya, tembus angka 2400 lebih dikit aja udah termasuk mau uptrend teman-teman ya. Mungkin akan naikkan langsung ke angka 2700. Tapi saya pikir sih lebih baik ini ke bawahin dulu ya. Kalau saya pengennya ke bawah dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, ini secara harga wajah atau harga bandar di angka 1154 teman-teman, artinya kalau dihitung-hitung ini cenderung mahal teman-teman ya. Tapi kalau harga bandar pinginnya punya harga di bawah juga sama teman-teman ya. Pingin punya barang pasti di bawah nanti dijual di harga tinggi. Smart Money juga sudah mulai masuk, mudah-mudahan XL sama PD bagian daripada Smart Money teman, bukan dari bagian retail. Lanjut ada TPIA teman-teman ya. Kita lihat TPIA. TPIA. Kita lihat TPIA 18 Maret nih ada 2 PR teman-teman TPIA nih. Satu di tanggal 18 Maret. Tapi dia bagus banget itu menyentuh target yang saya target penurunannya ya. Terus ini ada gap juga di angka 6 ribuan. Nah, kemarin juga tanggal 8 belum terpenuhi si ekor merahnya. Nah, kemarin juga ini tanda-tanda kenaikan, tapi dia sudah memenuhi janji teman-teman untuk menaikkan ke tanggal 8. Tapi dia dengan gap ya, artinya dia sudah ditukar dengan gap ya. Nah, dia menukar dengan gap dan dia meninggalkan jejak penurunan. Nah, mudah-mudahan sih bisa tembus 2-3 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak mau tembus teman-teman area 7.500-nya. Kenapa? Mungkin ini tahanan seorang bandar ini tidak mau tembus ke arah sini, teman, cenderung ditahan di situ. Saya pikir sih lebih baik ke bawah sedikit aja teman-teman. Makanya kalau besok ini si market besarnya istilah pingin di-up-kan berarti tanda-tanda akan uptrend teman-teman ya. Karena MA10 sudah mulai menuju ke atas, secara MA sudah menuju ke bawah, artinya mau uptrend ya. Apalagi dekat lagi menuju ke angka MA200. Perhatikan untuk bandar lokal ngambil keluar ada pengambilan kemarin sedikit terus keluar lagi dikit dan ngambil lagi dikit. Artinya lagi masa akumulasi. Poren
dari tanggal 3 Maret sudah ngambil terus, perhatikan teman-teman ya. Hanya kemarin ngambil ngebuang sedikit aja poren itu ya. 17 April itu hanya ngebuang sedikit sekitar 15,4 miliar teman-teman ya. Sedikit teman-teman untuk poren dibanding dengan pengambilannya lebih besar pengambilannya. Apalagi BK sudah mulai masuk. Makanya besok biasanya kalau BK pingin dia kena merah teman-teman ya, jagonya si BK tuh. Dia biasa pakai shadow ya, manfaatin itu teman-teman ya. Kita lihat TPIA. Posisinya TPIA di mana? Ya, dia untuk 1 tahunan dalam posisi menuju harga tengahnya. Nah, si TPIA masih dijual di harga mahalnya, teman-teman, masih dijual harga premiumnya. Artinya hanya dipantulkan dari area harga tengah yang ke 5.400, cenderung pinginnya juga di harga apa namanya, di harga premium. Tapi kalau secara keseluruhan teman-teman kalau cek 5 tahunan deh ya, posisinya dia posisi downtrend teman-teman ya, posisi downtrend nih. Set. Belum bisa mencapai harga tertinggi sebelumnya. Nah, ini sudah, makanya di sini harus tertinggi 1-2 kali kan, harus dilewati itu dan sudah terlewati dengan gap. Sayangnya dengan gap, tapi kalau dia bisa biarkan ini menjadi PR masa lalu nanti, teman-teman. Kalau ingin kelihatan uptrend ya harus melewati target saya di sini 8.900 ya. Nah, kalau masih di sini aja masih belum uptrend. Kenapa? Karena posisinya di sini ditahan. Lebih dikit, nah uptrend teman-teman ya. Tapi secara EMA sih sudah mulai teman-teman. Tapi hati-hati ya hari Senin ini karena dia sudah meninggalkan jejak penurun di angka 6.680-an serta yang terdekatnya di angka 7.300 bahkan ke angka 6.099 di sini teman-teman ya, di tanggal 20 sama di tanggal tanggal 20 ya, tanggal 20 teman-teman di sini meninggalkan jejak penurunan. Jadi ini harga tengahnya teman-teman, ini harga tengah selama 10 tahun ya. Jadi dia terjungma tuh di harga tengahnya dan pasti teman-teman pun kalau di area-area sini ya nih pasti wah ngebakalan ini katanya, apalagi bandar lokal ngejual gitu kan, poin masuk tuh bandar lokal ngejual. Mungkin banyak yang ragu di sini, tapi kalau teman-teman yang istilah yang punya planning mah aman sama teman-teman. Oke, saya ngambil di harga tengah, contoh di sini nih, harga tengah. Ketika dia turun lagi, saya akan ngambil lagi di harga seperempatnya di sini nih. Nanti turun lagi akan ngambil di sini. Jadi cuma 2 kali ngambil. Nanti average teman-teman bisa terjadi di sini atau enggak di sini nih. Agak di sinilah. Nah, jadi cepat kejemputnya. Apalagi TPI ada bandarnya teman-teman ya. Untuk perhatikan ini bandar milik bandar 259 artinya kalau PR-nya segitu ya udah milik bandar pastilah teman-teman ya. Oke, sebetulnya teman-teman ya rencananya mudah-mudahan tersesuai ya, mudah-mudahan kalau hari Senin ini si market makernya pinginnya di up berarti secara MA sudah mulai ke atas. Tapi kalau hari ini dia jeblos teman-teman 7.300 bahkan ke angka 6.700 ya dipastikan dia akan turun kembali untuk menyelesaikan tugas-tugas dia di bawahnya. Lanjut ada cuan. Cuan. Ada apa dengan cuan? Ini target kenaikan di tanggal 8 sudah dipenuhi dengan baik. Ya cenderung dia tidak mau teman-teman ya tembus di area 7.000-an ya, hanya tersentuh aja, biarin aja. Nah, dia kemarin yang gap kemarin sudah mulai ditembus ya, mudah-mudahan tidak tembus. Ini ada si ekor hijau teman-teman di sini ya. Ini hati-hati nih. 1, 2, nih 3 nih. Ini ekor hijau semua cuan juga nih. Ini apa gap 52, 26. Nah, ini juga sama si ekor merah nih. Kemarin waktu target pun 32%, ada pantulan teman-teman ya. Posisi MA sudah di bawah kanan menuju ke atas, tapi tetap dia punya yang namanya si ekor hijau. Hati-hati ya di sini ya. Bandar bagaimana? Bandar sudah mulai akumulasi lagi. Perhatikan di sini kan. Bandar lokal teman-teman sudah akumulasi. Cuman kemarin keluar ya. Dia ngambil terus keluar mungkin tinggal seperempat lagi barangnya. Perhatikan ya, ngambil di sini 2 kali, tapi ngejual 3 kali lumayan teman-teman ya. Sini ada ZP yang ngambil untuk porennya tapi sedikit. Terus untuk domestiknya ada YJ teman-teman ngambil 1,3 miliar. Yang mudah-mudahan sih kalaupun turun jangan lepas daripada EMA 10-nya aja, masih cenderung uptrend. Tapi kalau sudah melewati angka 5.700 ya bisa ke bawah lagi nggak jadi masalah, tapi untuk menjemput PR-nya aja. Mudah-mudahan di sinilah area-area nanti penjemputan untuk pantulannya teman-teman ya. Soalnya si YJ sudah masuk juga nih ya. Terus bandar lokal juga sudah mulai akumulasi teman-teman ya. Bisa jadi ini adalah aksi daripada seorang tokohnya. Sebenarnya target saya sudah tercapai dengan baik di sini teman-teman ya. Berarti tinggal target penurunannya aja yang lagi kita perhatikan. Kita cek cuan posisinya di mana. Untuk TPIA udah itu harga tertingginya teman-teman, hati-hati ya. Nah, cuan ini sebenarnya teman-teman ya sudah lepas daripada harga tengahnya.
Ada masih cenderung murah dan kemarin sudah mulai di-support, kalau orang bilang support ini udah support, ada pantulan, nanti manfaatin aja bisa ke level harga tengahnya di angka 8 ribuan teman-teman ya. Kalau terjadi pantulan teman-teman ya. Yang penentuan di sini teman-teman nih. Kalau di sini sudah mulai tembus dengan body, atau kalau dengan shadow kan sudah beberapa kali gitu kan. Tapi kalau dengan body akan cenderung lebih baik teman-teman ke sini ya. Ini harus sudah 1 kali, 2 kali sudah tersentuh dengan shadow ya. Sebelah sama body belum gitu kan. Makanya harus tersentuh dulu ini melebihi ya di level 7.400 ada koreksi sebentar sudah bikin step 1, step 2, step 3 teman-teman. Ini bisa terjadi. Nah, apabila ke sini ke angka 8670 berarti dia sudah mulai uptrend lagi. Tapi ini kan gap yang sangat lebar teman nih. Ini pasti ketutup kok teman-teman, tenang aja. Ini pasti ketutup, tenang aja. Cuma tinggal tunggu waktu dan teman-teman bersahabat dengan waktu ya. Karena ini sudah mulai murah sih cuan teman-teman ya, sudah mulai murah. Kenapa murah? Karena sudah keluar daripada harga tengahnya. Mudah-mudahan ada kenaikan sementara bisa ke angka 8.300. Ini belum pernah menyentuh harga overnya. Berarti ini ada harapan untuk di-up lebih tinggi lagi. Biasanya embetan-embetan yang belum pernah menyentuh harga overnya, dia akan terus naik teman-teman ya, mencapai harga puncak terbarunya. Tinggal tunggu waktu aja ya. Ada brand teman-teman, kita lihat brand. Hampir cenderung sama teman-teman. Ini keputusannya ini apakah kalau break dari tanggal 8 yang saya tadi bilang gitu teman-teman di IHSG itu kemungkinan dia akan uptrend ya. Tapi kalau dia terpaksa diturunkan kembali karena dia masih mempunyai PR gap-nya gitu ya. Ini target yang saya targetkan sudah terpenuhi dengan baik. Dua-duanya targetnya kenaikannya teman-teman tanggal 8-nya sudah. Kalau di tanggal 8 sudah dipenuhi dengan baik teman-teman ya. Nah, ini meninggalkan jejak kenaikan. Yang kelima di sini nih. Ada gap teman-teman. Satu kan gap dia 1, 2, 3 nih. Cuma target kenaikan nih teman-teman ya. Nah, ini target kenaikan sebenarnya. Kalau sekarang lagi posisi turun biarin aja karena dia meninggalkan jejak penurunan si ekor hijau di angka 4.800. Terus ini juga ada pas banget di sini ya. Nah, udah bukan pas banget apa namanya? Udah saya pindahkan kan di sini teman-teman. Ada pantulan dari 30%-nya. Nah, teman-teman perhatikan nanti kalau dia sampai ke sini lagi berarti mau menjemput di tanggal 8, tanggal 9-nya ya. Berarti bagus. Berarti dia pingin terlunaskan dulu. Tetapi kalau dia cenderung mau up, teman-teman mau up ya jangan sampai lepas daripada MA 10-nya di area 5.300. Tapi kalau dia ke bawah lagi berarti mau menjemput PR-nya sini. Tapi kalau masih ada pantulan di area sini berarti dia mau bikin step kedua. Tapi istilahnya penurunan teman-teman ya. Kalau lihat MA20 sih masih menuju ke bawah teman-teman ya. MA20 masih menuju ke bawah. Tapi secara EMA sudah mulai di bawah candle, makanya harus ada konfirmasi di sini, harus ada sideways dikit lah teman-teman ya, untuk memastikan si EMA 10-nya masih menuju ke atas dan EMA 20-nya dibelokkan ya. Secara pungutan, Banda lokal kemarin mungut terus ada keluar tengah-setengahnya, Banda Foreign pun demikian ngambil terus ada keluar setengahnya. Jadi masih ada pembuangan ya. Kita deketin lagi biar enak dilihat. Nah, kalau perhatikan teman-teman Banda lokal sama Foreign cenderung jualan terus teman-teman. Brandnya langsung dijual terus ya. Perhatikan di penjualannya teman-teman. Nah, smart money sudah mulai masuk, manfaatin nanti kenaikan sementaranya. Oke, kita lihat brand untuk posisi di mana. Brand. Mana brand nggak keluar? Tunggu sebentar, sabar. Brand. Nah, sudah keluar. 10 tahunan dalam posisi dia cenderung lepas daripada harga tengahnya, cenderung murah dan ini juga sudah mencapai supportnya teman-teman ya, supportnya mudah-mudahan dipantulkan ya sini, mudah-mudahan menjadi awal teman-teman. Mungkin ada walaupun ada koreksi tidak sampai tembus lah sini teman, biarkan ini menjadi PR masa lalunya lah teman-teman ya. Mudah-mudahan terjadi uptrend step 1, step 2. Namun ada pancingan di sini ya sampai melebih sini aja teman-teman ya. Itu menjadi uptrend kembali teman-teman ya. Oke, ini sebenarnya sudah mulai masuk, jadi kecenderungan di atasnya ada teman-teman. Soalnya emang sebelum lagi menuju ke atas ya. Cuman buangannya aja nih yang belum stabil ya teman-teman ya. Buang masih ada buangan, tapi pengambilan juga ada gitu. Tapi menyisakan setengahnya, artinya masih ada lah teman-teman ya. Istilahnya masih ada isiannya lah masih ada. Tinggal tunggu aja konfirmasi lagi seorang bandar lokal ataupun ngambil lagi karena sebenarnya sudah mulai masuk. Sudah mulai ada lawannya teman-teman ya. SSIA, ini SSIA karena ada TPI aja ya, jadi saya bahas teman-teman. Jadi keterkaitannya secara tidak langsung punya Mr. PP. Nah, sama teman-teman, dia juga meninggalkan jejak penurunan sama jejak kenaikannya. Ya, ini jejak kenaikannya si kepala merah sudah kelihatan di 803,
Secara MA masih posisi ke bawah MA 10 ataupun 20 karena masih meninggalkan jejak penurunan di sini teman, di gap yang sangat lebar sekali ya di sini nih. Mudah-mudahan ketemu dulu gini ya teman-teman ya. Kalau bandar lokasi cenderung dia udah ngambil banyak. Jadi walaupun ada penurunan santai aja. Karena bandar lokal diakumulasi sama bandar lokal. Bandar foreign sudah mulai masuk tapi sedikit-sedikit ya, masuk sedikit keluar lagi sedikit. Smart money sudah tinggi, manfaatnya nanti apabila ada kenaikan ya bisa ke level 832 untuk menutup gapnya di tanggal 8. Ini CSSA belum menutup gapnya ya. Baru sama shadow aja harus sama body. Apabila dia tembus itu berarti bagus menutup PR-nya dulu. Tinggal punya keputusannya mau ke bawahin dulu untuk menjemput PR-nya atau mau lanjut kenaikan. Dan ini menjadikan PR masa depannya. Smart money sudah mulai bagus, sudah keren teman-teman ya. Kita cek untuk SSIA. Posisi pas di harga tengah teman-teman ya. Jadi cenderung ini tidak mahal, tidak murah teman-teman ya. Artinya di standar di sini. Dan sudah melebihi harga offernya, artinya sudah dibatasi di sini teman-teman ya. Kecuali kalau disaduaikan panjang dulu gitu kan, naik dikit, tapi sudah dipatok harganya ya. Di angka 1.300 ya. Ya, 1.300-an sama paling tingginya di angka 1.400. Kecuali kalau dia modal di sini tidak nambah dari sini teman-teman sini aja nih. Nongkrong terus tidak pernah opernya. Nah, dia biasanya cenderung akan melakukan harga yang lebih tinggi lagi tapi lagi tinggi. Kalau ini sudah dipatok teman-teman ke harga overnya. Artinya sudah udah sini harganya sudah mahal ya. Lebih baik nanti teman-teman nunggu di bawah aja ya. Karena lebih enak nunggu di bawah di level 300. Kalau nggak harga tengah di sini deh, tengahnya di angka 445 lah. 450 teman-teman itu menjadi baik. Ini kalau ini hampir ngikutin fundamental ya 20 kali teman-teman ya. Oke, ini harga wajar belum dihitung ya. Nanti kita hitung deh kalau sudah keluar. Oke, secara MA masih posisi ke bawah tapi dia juga meninggalkan gap yang sangat lebar teman-teman. Tapi di sisi lain si Smart Money sudah mulai masuk, maka nikmatilah kenaikan sementara bisa ke level 828 untuk menutup gapnya. Ya, di sini gap tanggal 8 per tanggal 8-nya. Kalau sudah melebihi biarkan menjadi pada tanda PR mungkin bisa ke level sini. Angka 979 tapi di bawahnya aja lah di 920 juga sudah mulai bagus teman-teman. Lumayan lah ya. Oke, Smart Money sudah mulai bagus. Jadi ada tanda-tanda kenaikan sudah mulai ada. Teman-teman bisa ke level 828 tergantung market makernya apakah mau di-upkan untuk melebihi target yang saya tunjukkan tadi teman-teman ya. Lanjut ada BRPT. Nah, kalau BRPT ini targetnya 1.200. Kenapa di situ BR? Karena teman kita yang nyangkut di situ teman-teman. Kita lihat BRPT. Lanjut BRPT. BRPT sudah murah teman. Ini target BRPT jangan jauh-jauh teman. Harga tengah itu sudah murah. Ini BRPT suatu saat dia akan melebihi harga target ini teman-teman. 1.700 akan lebih teman-teman ya. Karena dia punya harga bandar. Kenapa harga perhatikan di sini 437. Nah, dia kesempatan itu di angka 1.300. Maka target saya tidak jauh daripada harga tengah teman-teman. Karena untuk 1.200 itu masih bisa kejangkau. Berapa kali dia mencapai 1.200, terus ya 1.145. Jadi sini dikit lagi juga bisa lah beberapa 1, 2 kali, 3, 4, 5 kali ditambah di sini juga ya di tahun-tahun sebelumnya juga mencapai 1.200. Jadi untuk 1.200 sangat memungkinkan. Dan ini posisinya dia belum menyentuh harga murahnya dan cenderung ditahan teman-teman. Dia tidak jauh dari 720 sekarang di angka 600-an ya. Nah, sudah mantul di 600-an. Udah bagus berarti teman-teman ya. Mantul. Sudah break teman-teman, udah bagus ini berarti. Target saya sudah tercapai dengan baik di sini ya. Kita tulis dulu ya untuk sejarahnya aja tercapai itu ya, ada si kepala merah di situ. Nah, kita pindahkan aja di biarin aja teman-teman. Berarti ini sudah sini ya tercapai dengan baik. Ini udah break teman, udah bagus teman-teman ini. Siapa namanya si BRPT ini ya. Tinggal tunggu koreksi aja ini mah teman-teman ya. Tinggal tunggu koreksinya aja untuk bikin step nih, step 1, step 2 nih. Ini untuk tanda koreksi ke sini kalau tembus 693 nggak usah masalah karena menembus misalnya gapnya karena MA10 menuju ke atas sudah mulai uptrend teman-teman ini si BRPT ya. 1.200 lah teman-teman untuk BRPT ya. Tapi tetap ya harus hati-hati teman-teman, harus melakukan perencanaan apabila dia turun ke angka 693 lebih baik santai aja, biarin aja dulu. Dia kalau sudah tembus ke sini, turun ke sini berapa nih? Berapa persen? Nah, sekitar di sini masih teman-teman tinggal nunggu nanti turun sampai sini gitu ya. Tunggu aja sampai MA11 lagi menuju di bawah akhirnya lagi menyediakan itu ada tanda kenaikan lagi. Tapi secara pungutan Bandar Polres sudah ngambil teman-teman nih. Ya, sudah mulai ngambil nih.
Artinya apa? Artinya sekarang mulai mudah-mudahan menjadi tanda uptrend sih teman-teman, soalnya BRPT sudah mulai break ya dari target penurunan gap di angka di tanggal 8. Jadi ini biarkan menjadi PR masa depannya ini ya, mudah-mudahan ya. Jadi kalau dia tembus ini cenderung ada pantulan, boleh bikin step ketiga 1 2 3 teman-teman. Artinya sudah mulai bagus. Ini target di sini ya, target terdekatnya di angka 820 teman-teman ya. Kita kasih tanggal di sini deh teman-teman ya. Nah, target tanggal 20 ya. Nah, sudah saya kasih target teman-teman di situ ya. Mudah-mudahan tertembus itu. Tapi akan lebih baik lagi kalau dia koreksi teman-teman. Ya target yang agak lumayan tinggi di angka 1.200-an saya ini. Karena banyak teman kita yang nyangkut di 1.200. Ya, secara emang sudah mulai bagus teman-teman ya. Pungutan bandar poren bagus, pungutan bandar lokal juga bagus. Apalagi sini ada domestiknya, ada si ZP, YUCPLSB. Ini mah broker keren ya. YU juga sama teman-teman di poren ini. Mudah-mudahan terjadi ya. Walaupun ada koreksi, kalau dia tidak lepas daripada 693 cenderung masih aman. Pungutan bandar porennya yang bagus teman-teman. Poren masuk tuh ya. Yang saya bilang ini ada BRPT ini adalah milik bandar. Jadi sekarang bandar yang gerakin. Dan masih ada punya kesempatan ke harga 1.300 sama dolar. Apalagi ke harga tingginya lagi ke angka 1.800 masih bisa teman-teman untuk si BRPT ini ya. Cuma tinggal nunggu waktu teman-teman sanggup nggak nunggunya itu aja. Sanggup nggak nunggu. Tapi kalau ke 1.200 kejemput gitu. Udah dari situ aja gitu. Cukup teman-teman ya. Cuma smart money belum masuk yang tinggi. Kemarin di sini aja masuk tinggi nih. Ini hanya untuk pengambilan aja, jadi tinggal nunggu koreksinya aja biar smart money masuk. Lanjut, ada AMRT. Coba lihat AMRT. AMRT. Wih, kera. Ini kan sudah penembus teman-teman. Target saya targetkan sudah ketemu dengan baik. Artinya sudah tercapai di situ, teman tinggal target di sini aja. Nah, kita gedein dikit deh. Ya, ini bagus nih, teman-teman. Sudah mulai mantul kan di sini kan. Target penurunan di angka 1864-nya belum tercapai dengan baik ataupun si ekor hijaunya di angka 1700. Ini target kenaikan sudah mulai ada di sini teman-teman diperlihatkan di angka dia 2193 sama gap kosong. Nih, nah ini kosong teman-teman ya. Kosong, tapi saya ngambil yang ininya aja ya. Di angka 223-nya. Oke teman-teman, target kenaikan yang paling agak sedikit di sini ada si kepala merah kecil ya teman-teman di sini di angka 2449. Posisi bagaimana sekarang? Nah, posisi ini ada aksi korporasi enggak teman-teman ya? Coba AMRT ada aksi korporasi enggak? P rasionya 25 rata-ratanya belum. Belum teman-teman, belum diklik. 3625 ke 36 masih murah berarti teman-teman ya. Kita cek ini aksi korporasinya ada enggak. Dividen tanggal 2020 bulan Mei ya, April, Mei. 1 bulan lagi ada informasi enggak teman berita coba. RUPS Mei ya, berarti bunga stock split. Ya pernah stock split berarti pernah di harga mahalnya 2 tahun 2013. Terus regi isu belum pernah, berarti belum pernah nambah modal teman-teman ya. Dividennya rajin ya. 21 22 3 ya rajin teman-teman ya. Bagus teman-teman meningkat ya. 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir. 5 tahun terakhir juga meningkat ya. 6 9 18 24 28. Ya, mudah-mudahan tahun ini meningkat juga ya. Oke teman-teman, harga wajarnya belum dihitung ya AMRT ya. Ini ada keterangan nih. BQ 250325 nego 2,5 T 2000 harga 2000. YU nego 74,5 miliar 1847. Nah, itu tanda-tanda teman-teman ya. Bisa angka-angka 2 berarti si BQ ini beli di harga murah yang butuh duit yang butuh duit teman-teman 1.800 sekarang harganya 1.900 ya udah untung juga si YU teman-teman ya. Posisi sekarang bandar lokal lagi jualan. Perhatikan ya, bandar lokal jualan. Kemarin sempat ngambil kan, ngambil di sini nih, terus jualan lebih besar lagi. Dia jualan lebih besar lagi, harus dihitung harga wajarnya teman-teman AMRT ya. Kita tandain aja HW gini teman-teman, harga wajar artinya ya. Oke teman-teman, nah Poren kemarin ngambil juga sama pembuangan. Ini mudah-mudahan bisa menembus dulu. Sorry, 24, 25. Tanggal 8 dia, tanggal 8 mah tidak ikutan teman. Dia cenderung dia melakukan aksi sendiri ya karena dia punya target penurunan ya di angka 1778 sama di angka 1863 ya. Mudah-mudahan bisa ketembus sih teman-teman ya.
Kalau sudah mulai bagus ya emas 10 sudah mulai masih menuju kamu. Dikit lagi nih golden padahal ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ada dorongan ya, biarkan ini menjadi PR masa depan mudah-mudahan. Tapi secara pembuangan masih ada pembuangan teman-teman, secara downtrend itu masih downtrend karena dia belum sanggup menembus ke angka 2451. Maka saya bikin target di sini kan, biar ketemu targetnya artinya di atas ini. Nah, biar dia menjadi uptrend. Kalau masih tidak bisa menembus, hanya sama shadownya aja cenderung akan turun kembali ya. Ini kemarin sudah mulai tahan ya, mudah-mudahan jadi PR masa depan. Ini kalau terjadi penahanan berarti sudah step kedua, step 1, step 2. Apabila mau menuju penurunan karena MA20 masih menuju ke bawah ya. Ada bandar lokal tuh cenderung jualan. Tapi sini si Forex sudah masuk, si BK ya sama si RX ya. Sudah keren nih teman. 17,4 miliar, RX ngambil 9,8. Kita cek AMRT, posisinya dia tidak pernah menyentuh harga opernya, masih ada kesempatan di harga tertingginya. Target ke harga tengahnya aja di angka 3 ribuan teman-teman. Kemarin kuartal 2-nya berapa sih harga wajarnya 3 ribuan ya. Tinggal tunggu kuartal 4-nya aja teman-teman, kita akan hitung nanti ya. Ini sedikit lagi menyentuh harga murahnya di angka 1.500 teman-teman ya. Wah, kalau udah ke 1.500 ya udah murah teman-teman itu ya. Udah murah selama 10 tahun juga sudah murah. Karena terjadi di sini itu kejadian hanya ke diangkat doang ya, ke angka murahnya diangkat. Jadi sempat dia itu karena udah stock split juga ya. Pernah stock split kan? Pernah stock split kan? Iya, 1/10 teman-teman ya. Terjadi tahun 2013, di mana 2013? 2013 semua di belakang ya berarti. Oke, Cice penasaran teman-teman ya. Saham saham AMRT. Nah, saya suka melihat untuk kejadian teman-teman tanggal 2013 di sini ya. Nah, bulan apa? Bulan Juli. Bulan Juli 2013 bulan Juli. Nah, di sini teman-teman kan ketika dia terjadi penurunan teman-teman si AMRT ini ya. Juni ya. Di sini kan naik tinggi tuh langsung di downtrend kan dari harga 700 sampai ke harga 449. Ada penurunan dulu teman-teman ya dari mulai 2013 ya, sampai ke tahun 2014 ya, ada penurunan dulu. Makanya PTRO ketika turun itu, wah itu memang gejalanya seperti itu, teman-teman harus turun dulu ya. Harusnya dihitung berapa persen nih teman-teman ya, sekitar 70 sampai nanti selanjutnya nanti itu dia akan mencapai lagi puncak tertingginya, akan melewati ini dalam beberapa tahun. Di 2014 diangkat kembali itu di sini teman-teman, 2018 sekitar 4 tahunan ya. 4 tahunan dia langsung mencapai puncak tertingginya. Setelah itu dia turun kembali tapi langsung bang ya ke harga tertingginya. Malah di close, tunggu sebentar. Nah, teman-teman ya, sorry tadi di close ya. Ini cenderung sudah murah teman-teman, paling ke level 1.500 sedikit lagi gitu kan. Nah, kalau Anda perhatikan seperti itu, jangan dalam posisi downtrend, masih downtrend teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan sih kalau dia tembus ke sini lagi ya tunggu di 1.500-nya aja, itu harga murahnya teman-teman ya. Nah, sini harga murahnya yang 1.500. Nah, ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi sejarahnya seperti itu. Jadi kalau dia turunkan kembali wajar, tapi dia kalau melihat dari pundak chartnya, dia posisinya itu hanya di harga tengah. Jadi kesempatan di harga yang tertingginya lagi di melebihi 3.600 itu sangat bisa teman-teman. Kenapa? Karena dia belum pernah menyentuh harga overnya. Setiap emiten yang belum pernah menyentuh harga over selama 10 tahun, kecenderungan dia akan mempunyai harga tertinggi baru. Ya kalau sekarang ditonenkan berarti kan nanti kesempatan untuk di up-nya ada teman-teman ya. Nanti MA10 sudah mulai bagus, sudah mulai bagus teman-teman. Mulai di sini nih. MA10 sudah mulai bagus, MA10 tapi kan gagal teman-teman sama. Jadi kita punya rencana teman-teman, tapi kalau market maker pengen digagalkan ya gagal-gagal aja. Makanya kembalikan ke hukum dasarnya, setiap emiten itu harus beli di bawah gitu. Kalau ini kan sudah mulai di bawah nih ya. Sudah mulai di bawah selama 10 tahunan, teman-teman tinggal melakukan perencanaan aja. Contohnya nanti ketika kan MA10 kemarin sini gagal di sini. Contohnya kemarin ngambil di MA10 lah di area sini teman-teman. 2140. Nanti average keduanya itu tunggu aja MA10 di bawah, karena seperti ini lagi di bawah. Average kira-kira 20 persenan enggak? Kalau sekitar 20 persenan, teman-teman masih bisa ngambil di situ. Kita cek di sini deh. Ini kita cek harga murahnya di angka berapa? 1.000 berapa nih? 1.518 deh ya, kita kasih tanda deh 1.518. 1.500 kita kasih tanda 1.518.
Nah, sini aja ya. Saya kasih tanah harga istrinya harga murah gitu aja ya. Mudah-mudahan sampai tembus sini nih. Harga murah ya. Oke, teman-teman ya di situ ya. Ini harga murah di situ ya. Artinya saya nandain dari sini ya harga murahnya nih ya. Oke. Mudah-mudahan bisa ketemu situ ya walaupun ketoel ataupun lumayan lah teman-teman. Oke. Secara pungutan masih posisi pembuangan apa hati-hati teman-teman ya. Kalau dia masih ditahan di angka 1.800 berarti dia mau mantul. Tapi jeblos lagi ke angka 1.700 tunggu aja harga murahnya. Mudah-mudahan dikasih. Kapan saatnya ngambil atau kapan saatnya average? Teman-teman nunggu MA10 di bawah kena seperti ini lagi di bawahnya. Itu menjadi average keduanya kalau teman-teman ngambil kemarin gitu ya. Oke teman-teman ya, target sudah ditempuh kemarin di apa baik tanggal 8 ataupun yang di 225 nih ya sudah ketembus, tapi dia tidak belum mampu untuk kedua empatnya biarin aja. Berarti dia mau ke bawah dulu. Nanti target tanda kenaikan 2187 nah kalau bisa dilewati berarti pertanda muka up, tapi kalau masih cenderung ditahan juga di sini berarti masih posisi penurunan nanti ke depannya teman-teman. Mungkin seperti itu teman-teman ya untuk AMRT ya. Oke, kita lihat ada emiten apa lagi? Ada Aces, teman-teman, ada Aces. Ini salah satu ketokohan sudah mulai masuk di sini, teman-teman ya. Keturunan ketokohan sudah masuk. Aces, saya jadi pingin tahu Aces perjalanan Aces, teman-teman ya. Senang aja teman-teman kalau lihat dari awal gitu tuh. Kita maksimalkan. Oh ya, dia pernah punya gunung tertinggi 2 kali, ya nih gunung tertinggi 2 kali dan pernah menyentuh lembahnya. Ketika dia lagi jaya-jaya untuk lembahnya gitu kan. Ini untuk menurunkan aja dari tahun berapa nih? Tahun 2020 ke tahun 2022 ya. Akhir ya sampai Februari butuh 2 tahun aja untuk menurunkan butuh 2 tahun. Nah, sekarang sudah mulai up lagi membentuk 2 gunung lagi, dua gunung kecilnya tapi lagi diturunkan kembali. Seperti biasa sejarahnya naik sedikit, turun, naik sedikit, turun, turun. Dan juga seiring dengan perkembangan LK-nya mungkin biasa jadi seperti itu. Ketika dia mantul, teman-teman ya, mantul dia tidak bisa melewati yang ke bawah lagi, ya. Mungkin sini tidak bisa melewati ke bawah lagi, cenderung akan ada kenaikan. Kita cek untuk Aces posisi 10 tahunan. Sudah di harga murahnya, teman-teman ya. Sudah di harga murahnya 10 tahunan nih. Ya dikit lagi sudah jadi mantul sedikit lagi menyentuh harga murah. Artinya Aces sudah murah, teman-teman ya. Kemarin di sini nih sudah menyentuh harga murahnya. Kalau dia ke bawah lagi penyitung harga murah lagi. Kalau dia tembus area sini teman-teman ya 425 cenderung dia mau ke murah bangetnya teman-teman ya di level sini berarti ini ada nih di angka 396 ya. Nah, kenapa? Perhatikan Bandar Porer ngejual. Lokal pun ngejual, perhatikan nih lagi dibuang teman-teman ya. Ya lihat cek untuk 16.13 kita cek di sini untuk Aces ya. Aces. Padahal kemarin sudah masuk teman-teman apa namanya? Ketokohan sudah masuk cuma ada pembuangan ya. Kita lihat statistik aja teman-teman ya. Kita lihat statistik. Nih 9 kali di sini 16 kali. Berarti sudah murah teman-teman ya. Sudah murah. Teman-teman jangan tinggi-tinggi dulu. Targetnya ke sini sudah bagus teman-teman angka 800. Jangan angka 800 terus di angka 700 masih bisa kejemput teman-teman ya, masih bisa kejemput karena standarnya di situ teman-teman. Di sini standarnya lah 750-an ini si aja sini ya. Oke teman-teman, sekarang dalam posisi masih pembuangan ya, hati-hati ya. Lebih baik teman-teman tunggu aja, ini target kenaikan kemarin sudah ditebus dengan baik. Terus ini target tanggal 8 ya, mudah-mudahan bisa menembus tanggal 8 dulu ya. Ini apa ini teman-teman? Target penurunan di situ ya. Oh, ternyata yang 20%-nya ya. Kita hapus aja sini ya. Ngalangin teman-teman ya. Kita hapus ya di sini, tag hapus ya. Berarti ya ini pas banget kemarin ya, di tanggal berapa? Tanggal 8 ya, pas banget dia menyentuh harga penurunannya. Nah, dia meninggalkan jejak penurunan teman-teman di sini nih. Nah, 460. Mudah-mudahan saya pikir lebih baik dia ke bawah dulu. Udah lunas teman-teman, sudah lunas ke sini. Kalau mau ke bawah lagi ya silahkan aja. Berarti dia sudah harga murahnya, harga termurahnya gitu kan. Waktu kalau teman-teman lihat di sini berarti harga termurahnya di sini. Di angka 43 berapa? 390-an ya. 400 lah teman-teman ya.
Hati-hati posisi masih downtrend teman-teman ya, tapi kalau lihat dari gunungnya tinggal tunggu putar baliknya aja. Teman-teman walaupun ngambil kemarin di sini dari 500 ke atas sekitar 100 poin dan nanti ngambil lagi nanti MA10 di bawah kanan lagi ya. Dan soalnya posisi ini lagi posisi pembuangan dulu ya. Tunggu sampai smart money masuk, perhatikan teman ada kenaikan sedikit tapi lumayan. Ini juga mudah-mudahan menutup gapnya ya, mudah-mudahan menutup gapnya. Ini ternyata kenaikan sudah diperlihatkan. Apabila dia 536 tidak bisa ketemu, cenderung dia hanya nempel-nempel aja, berarti cenderung dia mau turun downtrend kembali gitu kan. Nah, ini target kenaikan ada gap down ya 486, 489 target kenaikannya teman-teman ya. Jadi dia mau menembus ke sini dulu nih, dikit lagi 461 baru dibelokkan, ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Tapi dari pembuangan masih posisi pembuangan teman-teman perhatikan ya. Bahkan si Poren aja ngebuang kemarin terakhir ya 30,7 miliar teman-teman. Nih si JP ya, BKYU ya. Baru si AK doang sama si Kajet yang ngambil. Nah, domestiknya diambil sama si JC, OD sama YP, teman-teman ya. Tapi di sini tidak terdeteksi smart money, berarti ini deretan daripada bandar, bukan bandar, istilahnya retail, teman-teman ya. Golongan daripada retail yang ngambilnya. Mungkin berasa, wah ini udah support banget, makanya dimanfaatin. Kok kenapa katanya si bandar, Poren kok bisa jualan, teman-teman, seperti di harga murahnya, ataupun seperti kalau tidak, teman-teman, mereka itu ngebuang untuk istilahnya sisa-sisa barang mereka buang. Kenapa dia ngambil lagi? Ya kan akunnya beda-beda teman-teman. Ada akun yang harus dibuang, ada akun yang harus nambah teman-teman ya. Tapi tetap aja kalau hitungan diagram seperti ini, poren masuk, ya poren yang masuk yang masih sisa juga masih kehitung secara di sini teman-teman. Tapi kalau akun ini kan berbeda-beda. Itulah kehebatan daripada seorang market maker teman-teman ya. Oke teman-teman, ketika smart money masuk ada kenaikan, tunggu sampai smart money masuk lagi teman-teman dan ada pungutan daripada bandar porennya. Bandar poren kembali ngambil ternyata dimanfaatin langsung buangan trade ya. Tapi tenang, bandar poren masih punya barang. Dari tanggal 3 Januari perhatikan ngambil keluar, ngambil keluar. Artinya tinggal setengah barang lagi tapi masih punya barang teman-teman ya. Kan poren juga yang masuk itu banyak yang nanti 1 bulan kemudian akan jualan, 1 minggu jualan, bahkan besok beli sekarang besok jualan, ataupun hari ini beli besok hari itu juga jualan. Banyak teman-teman poren juga yang melakukan scalping juga banyak ya. Nah, dia sebagai pengendali juga tahu teman-teman ya. Tapi dia juga tidak terlalu istilahnya tidak terlalu signifikan lah teman. Kalau belum waktunya mah dia juga tahu teman-teman. Tapi harus ada yang menggerakkan. Teman. Kalau tidak ada yang menggerakkan tidak ramai. Bagusnya saham itu ada yang menggerakkan tiap harinya teman ramai gitu kan teman-teman ya transaksi sampai puluhan miliar tiap harinya dia cenderung ramai jadi ngambil 1 tik atau 2 tik aja kalau mereka kan 1 miliar aja udah ketahuan 10 miliar udah ketahuan itu ngambil 1 tik atau enggak 1% udah ketahuan teman-teman ya untungnya berapa. Oke untuk Aces hati-hati aja ya dalam posisi pembuangan dari seorang bandar poren sama lokalnya kecuali besok ditahan teman-teman ya. Mudah-mudahan ditahan di level 457 ya ataupun ada putar balik lagi silahkan lagi nantinya ini menjadi PR masa depannya. Lanjut ada MPPA teman-teman ya. MPPA agak macet ya. Tunggu sebentar teman-teman ya. Ini koneksi teman-teman ya. Koneksinya kurang baik ya. Kita lihat MPPA. Ih udah bagus teman-teman MPPA nih. Secara TA sudah mulai bagus, pungutan juga sudah mulai bagus, tinggal tunggu waktunya aja. Smart money sudah mulai masuk. Apalagi teman-teman yang tunggu, tinggal tunggu aja ini waktunya udah bagus teman-teman ya. Saya tidak akan ngasih tanda sini sudah mulai bagus teman-teman. Kemarin aja ada si tanda-tanda kenaikan di sini di angka 53-nya. Langsung turunin, langsung ngambil dari 52 lagi cenderung bagus. Target ke 56 teman yang terdekatnya. Secara MA bagus, pungutan bagus, bandar lokal juga bagus ya. MPPA bagus, smart money juga sudah masuk bagus, apalagi sekarang sudah mulai masuk lagi smart money. Saya pikir sih MPPA akan up pada waktunya ya. Target saya di angka 96 teman-teman ya. Ada di angka 75. Tapi dia harus bisa melewati dulu 5655-nya ya. Terus ada koreksi sebentar bisa langsung ke angka 6 atau langsung push ya terserah mereka lah teman-teman. Yang penting secara MA sudah mulai bagus. MA10 sudah mau di bawah candle dan MA20 sudah mulai ditembus lagi. Dikit lagi menuju MA200. Isian juga bandar poren bagus. Terus bandar lokal juga sudah mulai ngisi lagi sejak tanggal nih tanggal 26 Maret. Ada CP ada YB teman-teman ya. Yang ambil terakhir juga masih diambil. Artinya secara MA sudah mulai bagus.
Nanti mungkin ya prank-prank dikit wajar lah teman-teman ya, kadang-kadang foreign atau benar lokal juga tahu kok teman-teman ya. Tapi secara penguatan sudah mulai bagus. Oke teman-teman, MPPA seperti itu ya. Secara TA sudah mulai bagus, silahkan aja cari beritanya teman-teman ya. Saya hanya melihat dari lukisan market makernya terbentuklah seperti ini. Foreign cenderung dia masih ada di dalam walaupun tidak ada pengaruh signifikan tapi ada di dalam. Nah lokal yang ngambil lumayan teman-teman ya, ditarik tanggal 26 Maret. Oke teman-teman, tinggal tunggu waktunya ya, tinggal waktu sabarnya aja. Perhatikan teman-teman ketika MPPA, teman-teman harus sabar. Teman-teman harus sabar. Ini milik bandar ya teman-teman ya. Ini di sini ya. Ini milik bandar teman-teman ya. Target dengan jauh-jauh ya ke 100 ya sudah cukup lah teman-teman ya. Karena cenderung dia bermain di angka di bawah murahnya itu dari tahun berapa nih? Tahun 2022, udah 3 tahun di harga murahnya. Dia target dengan jauh-jauh dulu teman-teman, ke angka 200 bagus, ke angka 100 juga bagus. Kita cek untuk 1 tahunan deh ya. Nah, cenderung dia bermain di angka di atas 100-an kan. Jadi teman situ aja udah, atau enggak di setengahnya nih. Di angka 74 juga bagus teman-teman. Karena cenderung di angka 50-an kan dia. Teman-teman harus tahu ketika di 50-an, 50 up lagi ke angka 100. Cek 5 tahunan ya. Tuh kan di up lagi, turun lagi, nanti up lagi. Milik bandar teman-teman. Ini yang penting angkanya keluar dengan baik aja. Maksud baik itu ada laporannya, soal dia negatif ataupun positif ya terserah mereka, tapi selama LK keluar dengan ada LK-nya teman-teman tepat waktu cenderung masih aman teman-teman ya. Oke? MPPA seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut lagi ya. LPKR ya, kita cek LPKR. LPKR. Ngopi dulu teman-teman ya. Jangan lupa ngopi teman-teman. LPKR lagi bagus teman-teman. LPKR tanda kenaikan kemarin ya, sudah ditembus dengan baik. Secara MA juga sudah mulai bagus. Secara MA bagus teman-teman. Yang penting dia harus bisa melewati 984. Harus bisa melewati angka 90 kalau ingin uptrend. Kalau cenderung dijaga di sini, mantul ke bawah lagi, cenderung dia akan turun kembali gitu kan. Hati-hati, ini area gap teman-teman, area sini ya, nih area gap nih ya. Ini gap teman-teman nih. Kita bikin deh di sini gap ya, nih 1 2 3. Saya bikin di sini aja ya. 77-nya hati-hati area gap. Coba ini bandar foreign ngambil, perhatikan. Dari sini malah dari sini nih. Sama-sama ngambil, cuman stop di sini gitu kan. Bandar foreign ngambil terus, baru dia jualan di atasnya, tapi bandar lokal cenderung udah di sini sama-sama turun, jualan, naik untuk akumulasi jualan, naik jualan. Nah, sekarang jualan teman-teman ya. Terakhir dia jualan, teman perhatikan ya di sini Bapak ini jualan teman-teman di angka ininya. Tapi lumayan berarti ini si bandar lokal dimakan sama bandar foreign ya. Ini Smart Money kemarin ngambil, teman-teman sudah ngambil satu satu rumpun. Nah, sudah mulai diambil lagi teman-teman ya. Sudah mulai diambil lagi, belum ada pembuangan. Bandar foreign ngambil, Smart Money ngambil, tinggal tunggu bandar lokal. Bandar lokal ngambil, dipastikan dia akan up ya. Karena secara MA juga sudah mulai bagus ya. Secara MA sudah mulai bagus. Nah, apalagi ini harganya harga bandar teman-teman ya. LPKR ini adalah bandar. LPKR ini harga bandar teman-teman. Jadi bandar pinginnya memang harga di bawah. Jadi juga belum, berarti si bandar lokal belum memastikan ini bukan sedia jualan lagi untuk average kemarin di sini. Memaaf harga lagi dan sekarang lagi jualan lagi. Nah, mudah-mudahan ini menjadi tonggaknya teman-teman, tanggal 8 menjadi tonggak karena Smart Money sudah mulai masuk. Kita lihat LPKR, kita pingin nah, di 105 berarti betul dia milik bandar. Udah murah banget teman-teman, LPKR tinggal biarin aja teman-teman ya. Targetnya jangan jauh-jauh tapi ya ke angka 144, taruh di tengah sini deh. 193 sampai 200 juga bagus teman-teman. Saya menargetkan ke angka berapa ini? Target ke 155 ya. Nah, sama di target ini terdekatnya di angka 102, terus di angka 110. Nah, ini saya bikin tadi di sini 83 ya. Dia harus break di antara 90-an biar menembus MA 200-nya. Tapi secara pungutan masih foreign yang menguasain pungutannya. Tapi untuk bandar lokal cenderung dia ngejual, tapi Smart Money sudah mulai masuk. Bertanda baik teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu untuk LPKR ya. Ada halo, kita lihat halo. 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 Halo, di harga 52 ya. Udah bagus teman-teman. Pas banget di tanda kenaikannya ya. Nih, ya, saya tidak akan hapus, biarin aja. Smart Money muncul, terjadilah pembukaan keran. 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan yang keempat kalinya langsung ke 52.
Volume bagus teman-teman, Banda Loka sudah mulai masuk dikit, perhatikan ya Banda Loka masuk dikit, ambil kemarin agak banyak, 4.900 lot, dibuang sekitar 3.000-an, masih menyisakan barang, dan dia ngambil lagi. Nah ini di sini ada YP, ada EP, ada M. YP sudah masuk teman-teman ya, sama si MG ini. Ini kalau si Halo teman kalau perhatikan di sini ya. Ini emiten di up duluan, emiten yang di up duluan. Targetnya jangan jauh-jauh daripada listing dulu. Ketika listing ya, bagaimana dia bisa mencapai ke atas harus ada satu siklus. Contohnya naik, turun, naik lagi kembali ke level sini, baru turun lagi. Nah itu satu siklus, tinggal tunggu aja dia akan menyentuh harga tertingginya. Ini belum pernah menyentuh harga opernya, artinya masih ada kesempatan ketingginya. Ya 51 kita cek untuk Halo ini per hari ini. Per hari ini. Per kuartal ini dia PR rasionya berapa? Coba cek. Ih, ke situ sih. Hahaha. Salah klik teman-teman ya. Mohon sorry ya. Minus 36 minus. Nah, ini sukain bandar teman-teman. Yang penting kuartal 4-nya masuk aja. Ya. Yang penting kuartal 4-nya masuk. Masih aman, teman-teman. Ini juga kayaknya udah hampir 3 bulan kan, Februari, Maret, April. Hampir 3 bulan ya harus di-up, perhatikan, karena kalau kurang dari 10.000 lot ataupun kurang daripada transaksi 5 juta per hari, FCA teman-teman ya. Makanya ini dia langsung dibuka kerannya teman-teman ya. Langsung dibuka kerannya, dan si Banda Loka yang menguasainya untuk memaaf harga, karena si Banda Loka sudah ngambil ya dikit-dikit ya. Foreign masih ada di dalam, tenang aja teman-teman ya. Smart Money sudah mulai masuk kemarin 2 kali ya, masuk 1 kali di sini, rumpun 1 kali, 1 kali rumpun lagi, jarak 1 bulan langsung dibuka kerannya. Ini mudah-mudahan bisa up teman-teman ya. Ini teman-teman kalau yang tidak suka dengan saham 50 lebih baik jangan masuk, apalagi yang baru-baru masuk di bursa, jangan ngambil harga 50-an ya. Walaupun kecenderungan naiknya bisa bagus, teman-teman saja menaikkan ke angka 76, ke angka 84. Cuman ini teman-teman harus ekstra sabar. Di saham 50-an harus ekstra sabar, apalagi kalau sudah dianggurin seperti ini. Ya, dianggurin seperti ini cenderung dia isinya agak lama dikit lah teman-teman ya. Kita cek untuk April ini ada nego, nggak ada nego teman-teman ya. Cenderung dia transaksi di pasar reguler aja ya. Oke, kita cek reguler lagi ya. Jadi ini kalau di netkan ya, domestiknya ada CYP, ada EP, ada MG, bagus teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ke level sini teman-teman ya, di angka 56 teman, mudah-mudahan ya. Kan ini targetnya ini target yang pertama karena ada gap, target kedua ada si kepala merah kecil. Ada si kepala merah kecil ya di sini nih. Oh, sorry. Ini kepala merah kecil di sini nih. Kita pindahin. Nah, sini nih. Nih, kepala merah kecil ya. Oke, teman-teman, untuk halo seperti itu ya. Ini secara MA sudah mulai menuju ke atas nih, MA 200-nya ya. Wah, ini sudah mulai murah banget, cuman tentu harus hati-hati ya. Kecuali kalau emiten teman-teman yang nyangkut di angka 61, turunin tensi aja jadi ke 59. Teman-teman yang nyangkut di 76 turunin tensi bisa ke level 70-an. Jadi pas target sini teman-teman masih punya gain ya, masih punya keuntungan. Oke, satu lagi BATR, kita lihat BATR. Kita lihat BATR. BATR kalau sudah mulai mengumpulkan. BATR target kenaikan di sini teman-teman ya. Nah, ini target kenaikannya nih. Sekarang ini ya, target di sini MA 200 masih menuju ke bawah. MA 10 sudah masih berada di posisi di atas, teman-teman, hati-hati ya. Ini tanda penurunan di angka 60, mudah-mudahan tidak ketembus ya, soalnya saya tidak punya tahanan lagi sebelah kirinya. Smart Money sudah mulai masuk, udah bagus. Kemarin dia up dikit ya, tapi lumayan lah teman-teman ya. Ini bandar foreign masih keluar, bandar lokal cenderung dia ngambil keluar banyak, ngambil 2 hari. Sudah dikumpul lagi dikit-dikit ya. Ini mungkin masih bertahan di angka 63, teman-teman. Smart Money sudah mulai masuk. Nah, ini Smart Money sudah masuk tapi belum jualan, artinya masuk mau di up nih, teman. Tinggal tunggu aja penguatan daripada bandar lokal atau foreign, atau tunggu kejutan daripada Smart Money, karena Smart Money belum jualan. Smart Money belum jualan. Seperti biasa, Smart Money golongan daripada retail atas nama institusi, teman-teman. Target saya tanda kenaikan di angka 66 sama di angka 67, harus bisa melewati itu dulu biar pas mau uptrend teman sini ya. Saya bikin target di sini deh ya. Biar kalau uptrend sudah ketuan di sini. Tapi kalau sudah menembus ini mah kan sudah menyentuh MA 200 sudah target. Ini emiten ya, BATR itu coba lihat BATR apakah emiten yang dilongsorkan atau emiten yang sudah di-up duluan, teman-teman ya. Nah, ini emiten yang dilongsorkan berarti target utamanya di angka atas di 119.
Saya punya enggak target utama? Nah, target utama di sini nih, 131 teman-teman ya. Itu target utamanya, tinggal tunggu waktu aja teman-teman ya, tinggal tunggu waktu aja. Smart Money sudah mulai ada, bandar lokal tapi belum ada pemasukan yang signifikan, hanya masuk aja. Bandar foreign belum mengenai aksi, biarin aja teman-teman ya. Tapi secara Smart Money sudah mulai masuk, artinya nanti secara teori harusnya bisa mencapai harga target utamanya, tinggal nunggu waktu aja teman-teman ya. Harus bersahabat dengan waktu ya. Oke teman-teman, untuk BATR seperti itu ya. Nasi, kita lihat nasi teman-teman. Nasi ini kadang-kadang teman-teman ya, kalau sudah naik seperti tinggi atau arah teman-teman, teman-teman harus tahu resikonya gitu ya. Teman-teman juga, saya tidak pernah besok naik nih, besok turun nih, enggak teman-teman. Cenderung saya seperti dukun nih teman-teman ya. Yang penting saya sudah kasih tahu kepada teman-teman, ini target penurunannya. Nanti akan ke sini, teman-teman akan melakukan apa? Ini target kenaikannya, apakah ke sini akan melakukan apa? Nah, seperti itu teman-teman. Itu yang saya inginkan itu teman-teman seperti itu. Jadi, teman-teman harus melakukan planning. Kalau sudah arah begini, oke, saya sudah cukup, sudah mencapai targetnya kan di sini. Oke, saya take profit. Ah, saya masih nyangkut katanya. Ya udah, teman-teman aja yang cek di sini. Contohnya nyangkut nih teman-teman. Coba nyangkut di sini. Kita lihat nasi, udah di sini ya. Contohnya teman nyangkut di area pucuk sini. Teman-teman nunggu sampai ke lebar paling rendahnya aja masih bisa, ya. Aduh, pas naik sedikit, ngapain teman-teman? Sudah nunggu lama malah cut di sini. Oke, harusnya tanda, wah ini sudah mulai uptrend nih, saya tunggu koreksinya aja deh untuk average gitu kan. Nanti kalau teman-teman istilahnya punya harga di pucuk di angka 200, average di harga sini, di harga murahnya, berarti kan average teman di sini nih 114 ya, dengan nominal yang sama ya. Bukan dengan lot yang sama tapi nominal yang sama. Kalau dulu masuknya 10, nah di sini harus average 10. Itu dengan nominal yang sama, sekarang average sekarang di sini. Nanti teman-teman akan punya harga tengah. Ya, baru satu kali, biarin aja dulu teman-teman ya. Karena sudah harga murah, sudah menyentuh di harga termurahnya kembali. Nah, sekarang di harga murah tinggal tunggu koreksi aja teman-teman ya. Ya, seperti biasa teman-teman, ini milik bandar 139, milik bandar. Target jangan jauh-jauh teman-teman ya, ke angka 212-nya aja. Apakah besok katanya mau naik atau turun? Saya tidak peduli teman-teman ya. Besok mau naik atau turun. Yang saya pedulikan apa? Saya suka jelaskan kepada teman-teman. Planning teman-teman seperti apa? Karena saya tidak mau jadi dukun, teman-teman ya. Kalau saya menjadi dukun, besok naik nih. Suatu saat saya akan diberikan jejak sama teman-teman, katanya naik gitu kan, katanya turun. Pasti begitu karena pilihan teman-teman cuma itu aja. Kalau saya memberikan pilihan kepada teman-teman, di mana batas kenaikannya, disitulah teman-teman akan take profit atau melanjutkan. Kalau teman-teman yang di bawah, oke, Mas 10 juga masih di sini. Andaikan turun pun saya akan tahan karena target saya bukan di situ. Andaikan teman-teman nyangkut, saya tinggal 15% lagi. Kemarin nunggu sampai 30% masih bisa. Masa tunggu sampai 15% lagi tidak mampu, gitu kan? Contohnya dia dibawa ke bawah lagi, kembali aja dia bawa ke paling bawahnya santai. Masa sekarang udah naik begini teman-teman jadi deg-degan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Sorry. Nah, satu lagi teman-teman, berbahagialah orang-orang yang pandai bersyukur. Mendapat berapapun teman-teman bersyukur. Nah, tapi kalau teman-teman aliran yang namanya aliran investing, teman-teman ya, teman-teman harus bisa mengetahui ini milik bandar, teman-teman, milik bandar ya. Bisa ke sini, bisa kalau bandar maunya, tapi ini sudah over. Yang suka saya jelaskan, ketika emiten yang sudah over itu biasanya dikunci di area sini. Cuman kapan gitu kan? Dia hanya bisa membuat siklus sampai sini aja, sampai ke harga listingnya. Nah, harus diuji sekarang lagi satu kali lagi mau sampai mana dia. Apakah bisa melebihi 204-nya? Nah, itu menjadi siklus dia. Jadi kalau teman-teman kalau mau ngambil di bawah udah simpan, nanti juga akan ke situ. Nah, maksud saya seperti itu, teman-teman ya. Kalau sekarang mau naik atau tidak, teman-teman ya, saya tidak pernah memberikan ke arah situ. Kalau teman-teman masih nyangkut, ya tunggu aja. Masa teman-teman di sini aja bisa nunggu, sekarang sudah mulai naik. Teman-teman nggak mau nunggu, terus dibawa ke bawah lagi. Kemarin di sini bisa nunggu gitu ya. Ada teman-teman masih bisa kalau mau istilah average teman-teman ya, kemarin sudah average di sini harusnya ini ya. Ini tanda-tanda kenaikan sudah ditebus dengan baik, ini juga sama ya, ditebus dengan baik. Ini juga sama ditebus dengan baik dan targetnya sudah terpenuhi tanggal 16 bulan 2 ya. Itu buah daripada kesabaran teman-teman tercapai sini ya.
Selanjutnya kemana teman-teman nih? Apabila sudah tercapai di sini, saya belum harus saya hapus aja di sini, hapus aja ya. Nih saya hapus ya. Ada satu lagi teman-teman pas menyentuh kan di sini juga 8 belum saya hapus karena belum kesentuh aja. Ini target selanjutnya di angka 83 atau ke sini dikit nih 85 ya. Terus ke sini ke 94 dan targetnya di sini nih di angka 124. Ini target yang saya rencanakan. Apabila dia turun, teman-teman ya, selagi dia tidak turun ke level MA10 di bawah candle lagi, cenderung masih aman, teman-teman ya, cenderung masih aman. Ini tanda-tanda penurunan di sini sudah bagus, di sini juga sudah bagus. Ini step 1, step 2, step 3. Ini sebenarnya nasi itu rapih, teman-teman. Tidak mempunyai PR kecuali PR di 53 sama di angka 50, ya. Tapi di sini rapi 1, 2 ya rapi banget teman-teman. Rapi kemarin aja sini. Siapa nih si kepala kembar nih? Oh, kepala kembar malahan saya bilang kan 2 dari 3. Malahan deng naik gitu kan karena MA10 masih menuju ke atas. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kadang-kadang karena itu juga sama si bandar itu digecok dikit, gecok dikit pada sini nih. Ya, ada kadang-kadang dikit kan. Malah turun kan. Malah ke bawah lagi. Tapi di sini kepala kembar malah naik. Nah, itulah makanya saya bilang teman-teman, saya memperkirakan itu kepada salah. Jadi saya gini teman-teman kepada teman-teman ya. Tanda kenaikan sudah diperlihatkan sama saya kan. Targetnya sudah saya kasih tahu. Teman-teman yang sudah mencapai target ya udah. Karena niatnya teman-teman kemarin itu di sini contohnya gitu ya. Target saya yang di sini belum tercapai, ya udah berarti belum tercapai. Tapi kalau teman-teman punya strategi lain, udahlah, tinggal sedikit lagi kok. Ya udah saya akan take profit. Teman-teman yang nyangkut contoh di area sini nih ya. 93 ini target saya kan 93. Dia dibawa ke bawah lagi nggak jadi masalah, tapi teman-teman sudah mulai oke, dia menaik ke situ, berarti nanti kalau ke bawah lagi saya akan average. Nah, seperti ini teman-teman punya planning gitu ya. Jadi kalau dia masih turun ke level bawah nggak usah masalah teman-teman karena yang saya ketahui itu teman-teman ya. Yang penting planningnya itu. Jadi teman-teman tidak deg-degan turun, tidak deg-degan naik, teman belajar untuk itu ya. Jadi kalau teman-teman target 1, 2, 3 tiba-tiba naik seperti ini malah take profit padahal targetnya di sini 1, 2, 3. Ah, nanti turun lagi. Nah, itu nanti turun lagi. Nah, itu teman-teman planningnya tidak istilahnya tidak teratur dan tidak terdisiplinkan, teman-teman ya. Jadi coba teman-teman disiplin aja. Oke, jadi pengalaman juga oke. Oh, nah nanti ketika dia tidak sampai juga udah puluhan tahun baru oh emang di sini di 82 baru ya udah di sini aja udah take profit gitu kan. Karena contohnya udah puluhan tahun di sini meru gitu kan baru gitu teman. Tapi kalau target teman 1, 2, 3 ataupun di angka adalah 93 kan belum tercapai targetnya. Artinya teman-teman masih bisa menunggu. Andai kan dibawa ke lagi biarin aja. Toh saya bukan di situ kok targetnya. Saya yakin akan ke sini. Ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu yang saya canangkan kepada teman-teman. Jangan nanya besok naik, besok naik, besok turun, besok turun. Yang penting sudah kasih tahu teman-teman mau melakukan apa. Itu teman-teman harus tanamkan dan atur kepada diri sendiri ya. Karena setiap trading masing-masing orang itu berbeda. Ingat ya, setiap trading masing orang itu berbeda. Itu yang bisa saya tekankan kepada teman-teman ya. Kalau teman-teman pandai-pandai bersyukur, terima apa yang didapat. Itu saran dari saya. Ya, kalau teman-teman punya prinsip istilahnya saya pasti ke sini, oke, tunggu sampai situ sampai berhasil ke situ. Nah, teman-teman akan istilahnya akan puas teman-teman ketika menganalisa, ditambah ilmu dari orang lain, masukan dari orang lain. Nah, saya yakin akan ke sini kok. Apa alasannya? Ah, si Bandar aja akumulasi lagi gitu. Bahkan ketika harga tinggi ini si Bandar malahan memaaf harga gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itulah teman-teman yang saya bilang teman-teman harus mengambil andai kan dia turun ke bawah pun kalau target teman-teman di 1, 2, 3 ya udah di situ aja targetnya. Tapi teman-teman kemarin yang targetnya di angka 77 di sini nih si kepala merah berarti sudah tercapai dengan baik kan. Udah saya cukup di sini aja. Orang targetnya mau ke sini doang kok gitu kan. Yang di angka 84 juga 83 sudah take profit teman-teman ya. Tinggal di sini tanda-tanda kenaikan aja masih belum saya hapus biarin aja gitu karena belum tertembus dengan body. Nah, kan dia turun lagi terus koleksi teman-teman ke level 63 aja selama MA sebelum aja menuju ke atas berarti masih posisi uptrend teman-teman ya. Oke teman-teman mungkin seperti itu ya yang bisa saya sarankan kepada teman-teman dan ingat ini harga wajarnya cuma 24 perak. Saya ingatkan lagi. Ini milik Bandar.
terserah bandar. Tapi saya ingatkan juga ini masih posisi murah ya. Kemarin up itu dari harga termurahnya menuju harga murah. Dari harga termurahnya menuju harga murah, teman-teman. Itu yang bisa saya kasih tahu kepada teman-teman. Baru keluar daripada harga murahnya masih ada target ke angka 200-an. Jangan tinggi-tinggi ke angka setengahnya aja. Ke sini juga sudah mulai bagus. Saya aja hanya menaikkan ke angka 1, 2, 3 aja. Teman-teman sama ke angka 85. Apakah di atas ada lagi? Kita cek. Ya, 225 itu teman-teman silahkan aja. Kalau teman-teman mau nunggu sampai 225 silahkan. Tapi harga saya yang terdekat di sini aja dulu. Pertama sudah tercapai, kedua sudah tersentuh, tinggal yang ketiga. Nah, ikan dia turun di bawah ke bawah lagi juga nggak jadi masalah, teman. Nggak usah masalahin. Yang penting target teman-teman di mana, itulah tujuan daripada teman-teman. Nah, sampai itu teman-teman ya. Oke, Smart Money kembali masuk. Oh, bagus berarti ya Smart Money ya. Oke teman-teman, sudah agak lama ya. Oh iya, udah 1 jaman teman-teman ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman ya dalam bertrading. Jadi strategi saya itu teman-teman bukan besok naik besok turun, tetapi tanda kenaikan, tanda penurunan, sama target penurunan sama target kenaikan. Di situ teman-teman bisa melakukan yang namanya planning. Dan saya ingatkan kepada teman-teman, belilah saham itu di bawah. Sekarang banyak saham-saham yang sudah di bawah, dan pilihlah untuk yang pemula, pilihlah emiten-emiten yang berfundamental baik, ataupun teman-teman belilah emiten-emiten yang punya ketokohan baik yang sudah teruji di pasar modal. Sekian dan terima kasih. Salam teruntuk warga di rumah dan tetap jaga kesehatan dan ciao.